Sepeda motor legendaris tidak hanya berlaku untuk motor-motor diproduksi di era 70-an atau 80-an. Beberapa model roda 2 di era 2000-an juga banyak yang pantas menyandang predikat motor legendaris. Kriteria motor yang disebut sebagai motor legendaris bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Bisa karena sudah tidak diproduksi lagi, masa penjualan lama, populasinya sedikit atau langka, atau performa mesinnya yang luar biasa. Berikut ini motor legendaris yang masih banyak dicari, terutama para kolektor motor. Honda C70 merupakan motor bebek yang populer di Indonesia. Motor produksi tahun 1971 ini dijuluki Honda Pitung. Julukan Pitung tak hanya sekadar julukan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa nama tersebut merupakan sebuah plesetan dari bahasa Jawa, pitung puluh, yang artinya 70. Di pasaran, tak hanya ada satu varian model C-Series saja. Masih banyak lainnya seperti C50, C80, C90, C100, C100EX, C125, dan masih banyak lainnya. Meski begitu, yang paling banyak dicari yakni C70. Walau telah berumur, suku cadang C70 masih cukup mudah ditemukan di pasaran. Honda CB100 merupakan motor sport naked terlaris pada masanya, saking legendarisnya, banyak pecinta otomotif yang menyulap motor Honda lainnya menjadi Honda CB. Sebut saja Honda Tiger, Mega Pro, hingga GL. Meski legendaris, harga CB100 terbilang cukup terjangkau. Untuk kondisi yang masih sangat baik dan orisinal bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sulit untuk tidak menyebut Honda Tiger jika kita membicarakan motor legendaris di Indonesia. Model yang aslinya memiliki nama Honda GL200 ini pertama kali dipasarkan oleh PT Federal Motor pada tahun 1993. Pada masanya model ini menyandang status sebagai motor produksi Honda di dalam negeri dengan kapasitas mesin paling besar. Harganya juga menjadi yang paling mahal. Sebagai gambaran, pada masa itu harga Astrea Grand dijual Rp3 jutaan. Sedangkan harga Honda Tiger mencapai Rp8 jutaan. Honda menghadirkan Tiger sebagai lawan Yamaha RX King yang juga sangat naik daun. Tapi berbeda dengan RX King yang mengusung mesin 2 tak, Tiger menggunakan mesin 4 tak meminjam basis dari GL Pro Neotech. Sama seperti Honda Tiger, siapa ya tak kenal Yamaha RX King. Motor yang dicap motor jambret, ini hingga sekarang masih mempunyai banyak penggemar setia. Mesin 2 tak 135 cm3 ini membuat banyak orang jatuh hati. Dengan perawatan yang mudah dan mesinnya yang garang membuat RX King tak sepi peminat. Bahkan, banyak penggemar yang rela merogoh kocek sangat dalam untuk memiliki RX King yang masih orisinal. Tercatat, belum lama ini sebuah RX King berhasil terjual dengan harga Rp150 juta. Faktor utama yang membuat motor tersebut mahal adalah kondisinya yang disebut New Old Stock Nose. Khusus Yamaha, salah satu nama yang sempat melambung adalah F1ZR. Motor ini pertama kali hadir di tahun 1997 dengan mengusung mesin 2 tak. Hadir sebagai penerus Force 1, motor ini sudah dilengkapi tuas kopling. Walau begitu pengguna tetap melakukan perpindahan gigi tanpa menarik tuas kopling. Sistem semacam ini sering disebut sebagai kopling banci. Barulah pada tahun 2000 Yamaha melakukan penyempurnaan lewat penggunaan full clutch. Sempat muncul beberapa varian edisi spesial seperti halnya F1ZR Caltex atau Marlboro yang populasinya tak begitu banyak. Walhasil, Yamaha F1ZR terutama untuk kedua model tersebut menjadi barang langka saat ini. Suzuki tak mau kalah dengan Yamaha dalam perseteruan motor bebek 2 tak. Kalau Yamaha punya F1ZR, Suzuki coba menggoda konsumen dengan Satria. Pertama kali diperkenalkan tahun 1997, sekilas wujudnya mirip dengan Tornado. Walau begitu sosoknya terlihat lebih berisi dan yang paling mencolok adalah penggunaan suspensi belakang monoshock yang masih terbilang jarang saat itu.
Suzuki Satria generasi awal dibekali mesin 2 tak dengan kapasitas 120 cm3 DOHC. Adapun mesin tersebut meminjam basis dari salah satu motor sport Suzuki, yakni RG Sport 110 yang kemudian dipasangkan dengan transmisi 5 kecepatan. Suzuki masih menggunakan nama Satria sampai sekarang dengan tetap mempertahankan konsep sporty. Walau begitu wujudnya sudah banyak berubah dengan konsep ayam jago yang diusung. Motor legendaris yang masih laris selanjutnya adalah Honda NSR. Sudah tak diragukan lagi bahwa motor ini memiliki tempat tersendiri di hati para penggemar roda 2 terutama yang menyukai kecepatan. Model yang pertama kali mendarat di Indonesia adalah Honda NSR 150R pada tahun 1997 yang didatangkan langsung dari Thailand. Menggunakan mesin 150 cm3, kelebihannya terdapat pada sistem katup bernama RC Valve. Selain itu motor ini juga sudah menggunakan sistem pendingin udara. Selama perjalanan sejarahnya di tanah air, Honda NSR memiliki berapa seri. Selain NSR 150R, ada juga NSR 150RR Astra, NSR New RR, dan NSR SP sebagai varian paling diidam-idamkan. Sejarah Kawasaki Ninja di Indonesia sebagai motor sport yang disegani sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1996 saat motor ini belum menggunakan fairing. Tapi pembaruan yang dilakukan Kawasaki pada tahun 2002 dengan menghadirkan Ninja 150RR Super KIPS berhasil menarik lebih banyak perhatian penggemar roda 2. Kawasaki memasarkan motor ini secara impor dari Thailand. Untuk menunjang performanya, pabrikan melengkapinya dengan teknologi katup Kawasaki Integrated Power Valve System (KIPS) yang bertujuan memaksimalkan tenaga mesin di putaran bawah. Sebagai motor 2 tak, motor ini punya usia yang cukup panjang. Penjualannya baru berakhir di tahun 2015 karena sulitnya mesin tersebut untuk mengejar standar emisi gas buang Euro 3. Dan bisa ditebak, setelah masa penjualannya berakhir justru motor ini semakin banyak dilirik orang. Siapa yang tak kenal dengan Vespa? Salah satu motor paling legendaris dalam sejarah roda 2 di dunia. Dimulai sejak era Vespa 2 tak kontemporer, sampai Vespa modern seperti sekarang ini. Vespa merupakan motor berjenis skuter yang berasal dari Italia, dengan perusahaan induk Piaggio. Untuk Vespa jadul produksi tahun-tahun 1946 sampai tahun 1985, Vespa keluar dengan beberapa model yakni Vespa 98, Vespa 125, Vespa GS, Vespa 150 GL, Vespa Super Sprint 90, Vespa 125 Primavera, Vespa 50S, dan Vespa 125 T5 Pole Position. Suksesnya Honda dengan produk-produk C100, pada 1991 Honda merilis motor bebek yang diberi label Astrea Grand. Motor ini tetap mengusung model retro seperti pendahulunya yakni Star dan Prima. Keiritan konsumsi bahan bakar Honda Astra Grand dapat mencapai 60-77 km per liter dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Pada 1994, Astrea Grand mengalami sedikit perubahan di bagian ekor. Honda memberikan sejenis topi pada lampu belakang, atau yang disebut spoiler ductile. Pihak Astra Honda Motor (AHM) sendiri mengakui Astrea Grand merupakan salah satu motor legendaris yang banyak diminati pada masanya. Astrea Series kemudian dihentikan produksinya setelah masuknya era Supra.